Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Famri Hamzah, NRP 0231174016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Studi Eksperimental Pengaruh Jumlah Foil serta Jenis Geometri Airfoil terhadap Horizontal Span Turbin Hidrokinetik pada kanal terbuka. Adapun calon pembimbing untuk tugas akhir saya yang pertama yaitu Bapak Dr. Ridho Hantoro, STMT, yang kedua yaitu Ibu Erna Setianingrum, STMT. Nah, perlu diketahui bahwa luas perairan Indonesia itu meliputi 63% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Nah, ini menunjukkan terdapat potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan kekayaan tersebut, khususnya untuk tugas akhir ini yaitu memanfaatkan energi arus air sebagai pembangkit listrik. Terlebih lagi, densitas air laut itu sebesar 830 kali lebih besar dibandingkan densitas udara pada kapasitas yang sama. Nah, ini menjelaskan mengapa desain dari perangkat konversi energi tenaga arus air, dalam artian ini turbin hidrokinetik, lebih minimalis daripada desain turbin angin. Dan ini juga memberikan keuntungan berupa biaya fabrikasi yang lebih murah jika dibandingkan dengan turbin angin. Akan tetapi, performansi dari turbin hidrokinetik, khususnya untuk vertical axis turbin, dapat dikatakan rendah, sehingga belum dapat memaksimalkan potensi energi hidrokinetik yang tersedia. Nah, pada penelitian sebelumnya mengenai vertical axis horizontal turbin strike plate cascade, yaitu suatu turbin hidrokinetik dengan tipe vertical axis, ini didapatkan hasil berupa dengan mengubah desain turbin, yaitu menyusun blade menjadi 3 blade bertingkat, mampu meningkatkan performansi turbin sebesar 42% tanpa harus meningkatkan dimensi turbin. Dan pada penelitian kali ini saya mengusulkan desain baru pada turbin vertical axis, yaitu dengan nama horizontal span turbin hidrokinetik, untuk mengetahui berapa daya mekanik yang mampu dihasilkan serta performansi turbin tersebut. Nah, dari latar belakang itu dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh parameter operasi, yaitu jumlah foil serta geometri airfoil terhadap daya mekanik horizontal span turbin hidrokinetik. Serta yang kedua, bagaimana pengaruh parameter operasi, yaitu jumlah foil serta geometri airfoil terhadap performansi horizontal span turbin hidrokinetik. Adapun batasan masalahnya, yaitu yang pertama, geometri airfoil pada penelitian ini digunakan adalah NACA 0018, yaitu ini merupakan airfoil bertipe simetris, dan yang kedua NACA 4418, ini NACA bertipe simetris. Kemudian angle of attack atau sudut serang yang diterapkan pada airfoil saat pengujian itu sebesar 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, serta 20 derajat. Lalu untuk variasi jarak antar foil yang digunakan sebesar 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Untuk aliran yang digunakan pada proses pengambilan data, ini dilaksanakan di arus sungai kanal terbuka, sementara dimensi turbin yang digunakan pada penelitian ini berukuran kecil, yaitu sebesar 40 kali 40 cm. Dan untuk desain horizontal span turbin hidrokinetik, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide ini. Untuk sebelah kiri itu merupakan desain 3D yang saya menggunakan software FreeCAD untuk mendesainnya. Sementara gambar di sebelah kanan itu merupakan gambar manual dari turbin horizontal span. Untuk yang manual
drawing dapat kita lihat berapa ukuran dari si turbin. Antara lain panjang cord, panjang span, tinggi turbin, dan ketebalan dari shaft atau diameter shaft. Lalu berikut merupakan desain dari arm atau lengan turbin. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, pada satu arm atau satu lengan terdiri dari 3 blade atau 3 foil. Nah, untuk desain blade-nya sendiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat panjang span dan panjang cord dari blade turbin horizontal span. Untuk turbin yang digunakan pada penelitian ini memiliki panjang shaft 55 cm, angle of attack yang diterapkan antara rentang 5 derajat hingga 20 derajat, diameter turbin yang digunakan 40 cm, tinggi turbinnya 40 cm, serta panjang cord blade-nya sebesar 10 cm. Untuk metodologi penelitian, ini bisa dilihat pada flowchart bagian kanan slide pada slide ini. Yaitu dimulai dengan studi literatur, yaitu mempelajari tentang teori dasar-dasar mekanika fluida pada aliran terbuka, kemudian konsep gaya lift dan gaya drag, karakteristik airfoil Naka 018, serta berbagai macam jenis turbin hidrokinetik. Lalu setelah itu dilaksanakan survei lokasi pengujian. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, untuk lokasinya bertempat di kanal terbuka. Selama survei dilaksanakan pengukuran lebar dan ketinggian saluran serta kecepatan aliran. Ini gunanya untuk menyesuaikan dengan geometri yang akan dibuat selanjutnya. Lalu setelah itu penentuan geometri yang meliputi dimensi rangka, panjang cord, panjang span, mekanisme sambungan, serta besar angle of attack. Setelah geometri dirasa sudah sesuai, sudah fix, maka dilanjutkan dengan fabrikasi turbin, yaitu pembuatan turbin yang meliputi pembuatan foil, arm, shaft, rangka, mekanisme sambungan antar komponen, dan lain sebagainya. Apabila sudah selesai dan fabrikasi ternyata belum sesuai, maka akan dilaksanakan fabrikasi ulang. Namun apabila untuk fabrikasinya sudah sesuai, ternyata sudah sesuai, maka akan dilanjut dengan pengujian dan pengambilan data. Untuk data yang diambil meliputi torsi, RPM, serta kecepatan arus air. Setelah data-data tersebut sudah dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan proses analisa. Nah, di proses ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah foil dan jarak antar foil terhadap daya mekanik horizontal span turbin serta performansi dari turbin tersebut. Setelah itu, maka yang terakhir penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan ini dilakukan dengan atau sesuai dengan sistematika yang ada. Sementara itu, untuk lama pengerjaan yang direncanakan pada tugas akhir ini yaitu selama 4 bulan. Dengan rincian pada studi literatur rencananya akan dilaksanakan mulai dari awal bulan pertama hingga akhir bulan keempat. Kemudian survei lokasi pengujian akan diadakan pada minggu ketiga bulan pertama hingga akhir bulan pertama. Penentuan geometri dilaksanakan pada minggu keempat bulan pertama hingga minggu pertama bulan kedua. Lalu proses fabrikasi turbin dilaksanakan selama bulan kedua. Pengujian dan pengambilan data dilaksanakan selama bulan ketiga. Lalu analisa dan pembahasan dilaksanakan dari minggu kedua bulan ketiga sampai minggu kedua bulan keempat. Lalu penyusunan laporan dilaksanakan mulai dari minggu ke-3 bulan ketiga sampai akhir bulan keempat.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran mungkin bisa dijadikan masukan untuk penelitian ini. Apabila dalam menyampaikan saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.